Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Isyakir Jafar. Di sini saya selaku moderator pada talk show kita siang hari ini, yaitu dengan tema peran generasi dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkualitas. Sebelum kita memulai diskusi kita, adalah kita panjatkan kehadiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa bimbingan dan kuasanya kita tidak bisa hadir dalam tempat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Marilah, di sebelah saya juga ada narasumber dari Duta Genre Provinsi Gorontalo atas nama Kak Muhammad Yuda Polamolo yang akan menjawab pertanyaan dari saya. Selanjutnya marilah kita mulai diskusi kita pada siang hari ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana peran generasi muda dalam mendukung pola hidup sehat di masyarakat dan bagaimana generasi muda dapat menjadi agen perubahan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan? Untuk Kak Yuda dipersilakan. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara terkait peran generasi muda, teman-teman tentu dilibatkan dari hal-hal yang seperti itu. Peran generasi muda dalam bagaimana menerapkan kesehatan yang ideal untuk menargetkan teman-teman di masa akan datang itu punya inovasi, punya gebrakan baru untuk bisa menggerakkan hal-hal yang positif untuk generasi teman-teman yang lebih baik lagi. Kalau kita melihat standarisasi remaja sekarang, remaja itu seringkali dihadapi banyak tantangan, seringkali banyak permasalahan yang seringkali dialami oleh remaja. Seketika hal-hal yang terjadi tersebut, teman-teman merasa bahwasanya ini menjadi dasar teman-teman di masa akan datang punya sinergitas, punya hal-hal yang bisa teman-teman bangun untuk masa depan lebih baik. Apalagi kalau kita berbicara terkait kesehatan teman-teman sendiri, berbicara terkait suatu hal mengenai diri teman-teman, itu harus teman-teman bisa dewasakan dalam teman-teman bagaimana menciptakan hal-hal yang positif untuk generasi teman-teman yang lebih baik lagi. Mungkin sekiranya itu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Yuda atas jawabannya yang sangat bermanfaat untuk generasi muda saat ini untuk menghadapi perubahan mereka di masa mendatang. Selanjutnya marilah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa kontribusi generasi tua dalam mentransfer pengetahuan tentang kesehatan kepada generasi berikutnya? Untuk Kak Yuda dipersilakan. Nah, ini yang berbicara terkait bagaimana kita generasi yang sudah berada di generasi sekarang ini bisa memberikan dampak baik lagi kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena teman-teman sekarang menghadapi bagaimana transisi kehidupannya teman-teman. Dari awalnya teman-teman berpendidikan SD, lanjut ke SMP, SMA, ada yang lanjut ke pekerjaan, ada yang menikah, dan ada yang terakhir bergabung di masyarakat. Sehingga ini menjadi standarisasi bahwasanya teman-teman harus punya sesuatu gebrakan lagi supaya teman-teman seringkali mengedukasikan dari generasi-generasi yang akan datang. Teman-teman yang tergabung dalam lingkup organisasi seperti ini, tentu ini menjadi dasar teman-teman harus punya hal-hal yang baik untuk teman-teman teruskan, teman-teman berikan efek baik seperti itu. Apakah teman-teman menjadi orang yang menjadi agen perubahan yang berada di lingkungan teman-teman sendiri? Teman-teman harus punya hal-hal yang baik yang teman-teman ciptakan, yang teman-teman inovasikan untuk kedepannya teman-teman punya hal-hal yang positif untuk gebrakan teman-teman yang lebih baik lagi. Kalau kita berbicara terkait bagaimana hal yang tentu dari generasi yang kita ke generasi yang baru, ini yang harus kita targetkan bahwasanya kita sebagai remaja harus bisa seringkali mengedukasikan hal-hal yang positif untuk perkembangan kita, untuk generasi-generasi kita. Teman-teman, apalagi teman-teman akan menghadapi yang namanya generasi emas. Jadi teman-teman nanti di keturunannya teman-teman, di generasinya teman-teman nanti, keturunannya teman-teman itu harus bisa menjadi generasi yang sehat, generasi yang baik untuk menciptakan inovasi gebrakan baru untuk menciptakan generasi emas yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih Kak Yuda atas jawabannya. Selanjutnya ini pertanyaan yang sangat spesial. Bagaimana generasi muda menghadapi yang namanya teknologi
yaitu untuk mempromosikan kesehatan yang berkualitas. Untuk Kak Yuda dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah ini kita berbicara tadi berbicara mengenai bagaimana perannya anak muda. Kalau kita ingin berbicara terkait peran anak muda, teman-teman harus tahu juga yang seringkali yang dihadapi oleh masa generasi sekarang itu banyak sekali perubahan-perubahan zaman yang terjadi, apalagi terkait yang namanya teknologi digital. Teman-teman sekarang dihadapi yang namanya gadget, seringkali dihadapi dengan hal-hal yang tentu dibilang itu sangat cepat teman-teman cari tahu informasinya. Jadi teman-teman yang mempunyai digital, mempunyai gadget itu bisa bagaimana mempromosikan edukasi, mempromosikan hal-hal yang positif kepada teman-teman yang lain. Jangan teman-teman menganggap bahwasanya yang teman-teman berikan, yang teman-teman sampaikan kepada teman-teman yang lain itu seringkali menganggap bahwasanya teman-teman ini hanya sia-sia, hanya buang waktu. Tetapi teman-teman kalau punya mindset yang baru, teman-teman tahu di generasi teman-teman yang akan datang harus punya sinergitas yang baik dalam isu digital, isu teknologi. Seringkali remaja sekarang itu pengguna sosial media, apalagi yang namanya Instagram. Teman-teman bisa menggunakan Instagram ini untuk bagaimana mengedukasikan segala informasi untuk menjadi agen perubahan di lingkungan teman-teman sendiri. Kalau teman-teman membicarakan hal-hal yang seperti itu, tentu teman-teman seringkali ditargetkan harus banyak juga. Seringkali di digital itu, apalagi teknologi sekarang, ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya. Ini yang menjadi teman-teman harus bisa memposisikan mana dampak yang baik ini harus kita bisa buat dengan hal-hal yang baik, tapi untuk dampak yang buruk harus teman-teman tidak ikut atau tidak lakukan seperti itu. Jadi teman-teman harus punya standarisasi, punya suatu hal perubahan dirinya teman-teman, mindsetnya teman-teman itu harus teman-teman terapkan untuk generasi teman-teman akan datang seperti itu. Baik, terima kasih Kak Yuda atas jawabannya. Selanjutnya marilah kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana kolaborasi antar generasi dapat menciptakan program kesehatan yang berkelanjutan. Baik, terkait kolaborasi, contohnya yang namanya forum generasi berencana. Forum generasi berencana ini forum genre, apalagi ini suatu komunitas forum di mana seringkali berkolaborasi, seringkali bagaimana bersama anak remaja menciptakan ruang aman dan nyaman untuk menargetkan di masa yang akan datang teman-teman ini yang tergabung dalam forum ini bisa berkolaborasi. Sehingga teman-teman di forum, apalagi forum genre ini harus punya hal-hal yang inovasi, hal-hal yang baik untuk teman-teman targetkan bahwasanya saya ini harus bisa menjadi seperti ini. Saya harus berdampak untuk orang lain. Saya harus menginspirasi untuk orang lain. Seketika teman-teman, walaupun teman-teman tidak secara pintar dalam segi akademik, teman-teman bisa pintar dalam segi attitude-nya teman-teman atau sikapnya teman-teman. Karena biasanya itu adab yang sangat penting daripada ilmunya teman-teman. Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak punya adab. Kalau kita remaja harus bisa menstandarisasi. Walaupun teman-teman tidak punya ilmu, teman-teman tidak berpendidikan setinggi mungkin, yang penting teman-teman punya kolaborasi, punya hal-hal positif kepada orang lain. Teman-teman akan tergabung di masyarakat, sehingga teman-teman harus punya ide gagasan bahwasanya saya harus bisa berdampak untuk masyarakat. Teman-teman bergabung di forum genre ini tidak sia-sia. Teman-teman sering kalau bersama remaja, untuk remaja bagaimana menciptakan ruang aman dan nyaman untuk remaja, sehingga teman-teman harus punya bagaimana tempat untuk bisa beredukasi sama-sama, berkolaborasi bersama-sama. Itulah yang harus kita standarisasi bersama-sama juga. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Yuda lagi atas jawabannya yang sangat bermanfaat untuk remaja saat ini untuk pencegahan kesehatan mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya ada pertanyaan berikut, yaitu apa langkah konkret yang bisa dilakukan generasi muda untuk mengurangi angka stunting di komunitasnya? Untuk Kak Yuda dipersilahkan. Baik,
Nah ini kita berbicara langkah konkret generasi muda dalam bagaimana menuntaskan yang namanya stunting. Ya teman-teman, stunting ini bukan hanya ditargetkan untuk kita sebagai remaja, tetapi ini juga ditargetkan untuk pemerintah. Pemerintah sudah berupaya bagaimana menurunkan stunting yang ada di Indonesia, yang ada di daerah, yang ada di kabupaten, yang ada di kecamatan, sehingga teman-teman bisa beredukasi bagaimana mempunyai hal-hal yang baik lagi untuk berkolaborasi dalam segi penanganan stunting ini. Langkah konkretnya teman-teman bisa bersama-sama membantu, sama-sama memonitoring dalam hal-hal pencegahan stunting ini. Dalam pencegahan stunting, apalagi pemerintah, Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga yang sekarang ini pemerintahan yang baru sudah meluncurkan program yang namanya Genting, orang tua asuh cegah stunting. Jadi ini program ini yang sudah diluncurkan oleh pemerintah pusat kemarin, sehingga tadi juga Forum Genre Kabupaten Gorontalo Utara sudah meluncurkan program ini untuk bagaimana berdampak bersama forum generasi berencana untuk bagaimana membantu pemerintah dalam pencegahan stunting ini. Itu yang harus kita ketahui teman-teman. Jadi teman-teman harus punya standarisasi yang lebih baik lagi dalam segi kolaborasi. Teman-teman boleh? Oke. Terima kasih Kak Yuda. Selanjutnya pertanyaannya itu, bagaimana generasi muda dapat berkontribusi pada upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular? Nah ini kita berbicara terkait penyakit menular dan tidak menular. Saat ini teman-teman dihadapi yang namanya HIV/AIDS. Tahu HIV/AIDS? Tentu teman-teman remaja pasti tahu. HIV/AIDS ini apa? HIV/AIDS teman-teman merupakan suatu penyakit yang mungkin sifatnya menular, cepat menular. Karena kenapa? Terjadinya juga faktornya itu dari kita sebagai remaja. Dari segi teman-teman menghadapi penyakit menular yang untuk yang tidak menular ini harus kita posisikan dengan hal yang sama. Harus menjaga diri, harus menjaga-jaga, jangan sampai teman-teman tertular dan jangan sampai teman-teman yang akan menular kepada orang lain. Itu yang menjadi teman-teman harus punya gebrakan dalam bagaimana menjaga pola hidup bersih teman-teman sendiri, pola hidup bersih dan sehat untuk generasi teman-teman, apalagi generasi teman-teman yang akan datang. Harus ciptakan keturunan, ciptakan generasi kita, lanjutan generasi yang akan datang untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi. Itu yang harus kita targetkan dalam pencapaian pencegahan permasalahan remaja yang terjadi dalam lingkungan kita sendiri. Ya teman-teman harus mengetahui juga bahwasanya kita yang tergabung dalam instansi pemerintah, apalagi yang tergabung dalam organisasi komunitas, itu harus bisa menstandarisasi. Kita harus bisa menargetkan dalam pencegahan permasalahan remaja ini, harus punya ide, gagasan, inovasi untuk mengebrakan segala hal-hal yang positif ini untuk kita kembangkan di masa yang akan datang. Harus ciptakan generasi-generasi emas yang lebih baik lagi untuk menjadi remaja yang berkualitas. Mungkin itu sekedar saya terkait bagaimana memahami atau kolaborasinya anak remaja dalam pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Baik, terima kasih Kak Yuda atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana generasi saat ini bisa mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan. Nah, kita berbicara terkait kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah sekarang memang sudah dilihat, pemerintah sekarang merupakan pemerintah yang baru di bawah kepemimpinan presiden yang baru, sehingga mungkin banyak gebrakan-gebrakan yang sering kali dilakukan harus punya kolaborasi dengan anak muda. Tanpa anak muda tidak akan bagaimana menjalankan program-program yang ada di berbagai tempat atau berbagai instansi, organisasi, komunitas yang ada di daerah masing-masing. Harus punya kolaborasi mitra antara pemerintah dengan anak-anak muda.
harus punya target. Bahwasanya kita sebagai anak muda pun harus punya peran di dalam. Kalau tidak dilibatkan anak muda, siapa yang akan melanjutkan generasi-generasi kita di masa yang akan datang? Apakah hanya generasi-generasi yang kemarin yang hanya bisa melanjutkan, tetapi harus punya generasi-generasi yang akan datang, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ida atas jawabannya. Nah, sebelum kita tutup talk show kita pada siang hari ini, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo, ada yang ingin bertanya? Pertanyaannya cukup 2 saja. Oke, silakan. Ada Kaisa? Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya dulu. Saya akan berdirinya saya di sini saya akan menanyakan sebuah pertanyaan, yaitu bagaimana peran komunitas dan keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak. Terima kasih. Dijawab satu kali atau langsung? Langsung saja Kak Ida. Oke. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Tasya. Bagaimana peran komunitas, organisasi, dan peran keluarga dalam bagaimana mendukung pertumbuhan kembang anak? Nah teman-teman, kita berbicara dari peran keluarga, karena anak ini tentu dari keluarga, berkeluarga. Jadi peran keluarga dalam bagaimana mendukung pola asuh anak harus bagaimana didasari pada saat anak sudah lahir. Jangan nanti anak sudah umur 6 tahun, 7 tahun itu diberikan suatu hal-hal yang baik. Tetapi teman-teman harus bisa bagaimana di masa akan datang, harus bisa bagaimana peran keluarga. Apalagi yang utama itu peran ibu. Peran ibu yang memiliki anak balita. Itu harus tahu bagaimana ibu yang memiliki anak balita harus punya sinergitas untuk menciptakan layanan anak yang lebih baik lagi, apalagi dari segi layanan kesehatannya anak tersebut. Kalau kita sebagai peran komunitas, teman-teman bergabung dengan komunitas di mana berkolaborasi dengan anak remaja. Jadi teman-teman punya mindset yang sangat baik untuk bagaimana menargetkan bahwasanya peran tumbuh anak harus kita sama-sama dukung, harus kita sama-sama bagaimana bersatu dalam mendukung segala aspirasi, segala hal terkait anak yang merupakan dasar dari peran komunitas tersebut. Jadi itu merupakan perbandingan antara peran komunitas dan peran keluarga. Mungkin itu dari saya. Oke, baik, terima kasih Kak Ida atas jawabannya. Apakah Tasya Abdul sudah mengerti dari jawaban dari Kak Ida? Nah, selanjutnya satu pertanyaan lagi. Siapa yang ingin memberikan pertanyaan untuk narasumber kita pada siang hari ini? Oke, ada lagi? Ada lagi? Oh, ada. Ada. Oke, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan menanyakan apa tantangan besar dalam pencegahan stunting di daerah terpencil. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaan yang sangat-sangat luar biasa untuk narasumber kita pada siang hari ini. Untuk Kak Ida, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari kakak tadi. Bagaimana untuk pertanyaan tadi? Apa saja tantangan terbesar dalam pencegahan stunting di daerah terkecil? Oke, berbicara terkait tantangan besar bagi terkait stunting untuk daerah terpencil. Nah, teman-teman sekalian, dalam pencegahan stunting itu bukan didasari bahwasanya teman-teman yang mempunyai contoh orang yang mempunyai ekonomi yang sangat tinggi, itu mereka seringkali lupa bagaimana menjaga kesehatan mereka. Pada saat teman-teman menjaga, itu harus bisa mensamakan antara kedua aspek bagi masyarakat yang ekonominya tinggi dan ekonomi yang rendah. Kalau kita berbicara terkait daerah yang terpencil, daerah terpencil pun mungkin banyak kasus-kasus yang namanya stunting ini.
karena mereka seringkali tidak menjaga asupan gizi si ibu dan berdampak pada si buah hati. Jadi teman-teman harus bisa bagaimana mendasari. Biasanya di daerah-daerah terpencil itu, apalagi di pesisir pantai yang banyak ikan, itu salah satu faktor yang bisa mendukung dalam penurunan stunting. Apalagi yang mempunyai sedikit yang namanya sawah di pesisir pantai, ada juga yang di persawahan dan sebagainya, itu biasa menjadi produk-produk untuk bagaimana membantu dalam penurunan stunting ini. Jadi harus bisa bagaimana menstandarisasi, harus bagaimana kita sebagai anak muda untuk bisa menargetkan dalam penurunan stunting ini harus kita upayakan bersama-sama, bukan hanya faktor individual saja seperti itu. Mungkin sekali itu dari saya. Jadi untuk teman-teman sekalian, dalam segi talk show kita pada pagi hari ini, yang saya harapkan teman-teman ke depannya memberikan spirit baru lagi, memberikan inovasi baru lagi, memberikan suatu hal untuk bisa bagaimana ke depannya memiliki sinergitas yang baik untuk program-program remaja yang lebih baik lagi. Ya teman-teman, silakan bisa bergabung dengan apapun saja, tetapi harus bagaimana berdampak, menginspirasi dan terus berupaya menjadi orang yang lebih baik lagi di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ida atas jawabannya yang sangat bermanfaat. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Oke, dipersilakan lagi untuk kakak untuk memberikan pertanyaan. Baik, di sini saya akan menanyakan kembali apa dampak jangka panjang dari stunting terhadap kehidupan anak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat-sangat bagus untuk narasumber kita pada siang hari ini. Untuk Aida dipersilakan untuk menjawab. Baik, ini berbicara terkait stunting lagi. Bagaimana jangka panjang dalam pencegahan stunting? Seperti itu. Nah teman-teman, dalam jangka panjang, karena kalau kita berbicara terkait stunting, itu sangat sulit kalau tiba-tiba dalam jangka pendek itu selesai. Harus punya proses jangka panjangnya. Banyak upaya pemerintah, banyak upaya kolaborasi dalam komunitas, organisasi, harus punya bagaimana sinergitas dalam pencegahan stunting ini. Apalagi pemerintah sekarang kemarin menargetkan di tahun 2024 stunting ini bisa turun sampai dengan 14%. Tetapi bosannya di akhir tahun ini, Desember ini, belum sampai target 14%. Jadi masih ada proses jangka panjangnya yang harus kita upayakan. Jadi upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana berkolaborasi dengan anak muda, dengan organisasi untuk bagaimana mendukung, bagaimana seringkali mendobrak segala hal terkait pencegahan stunting ini. Harus bersama-sama menjaga asupan gizi mulai sedini mungkin. Jangan teman-teman nanti sudah mau menikah baru menjaga kesehatan. Harus punya mindset mulai sekarang, harus punya perubahan untuk menciptakan generasi emas yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ida atas jawabannya. Dan berakhirnya juga pertanyaan dari teman-teman sekalian. Marilah kami tutup talk show kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya.